place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. Halo pagi guys. Kali ini kita akan explore Dago. Kita akan jalan dari Dago tembus ke Maribaya. Kira-kira via mana ini kita? Kita lagi nunggu teman-teman nih. Hah? Mas Agung kayaknya tinggal, nggak tahu. Tapi nggak tahu. Mandi bentar ya. Oke. Kita akan berangkat. Lu di depan. Oke. Halo guys, kita mau siap-siap nih jalan, nungguin siapa mas? Agung Prasetyo. Nungguin Mas Agung. Ada drama tadi pagi nih. Berapa dek? 6:30 tidur lagi. Jam berapa dek? 7 kurang 10 lagi. Jam berapa dek? Terakhir tuh 7:30. Waduh. Oke guys, sebelum kita ke Tahura, kita belanja logistik dulu ya. Belanja air, snack-snack. Oke, kita udah sampai di Taman Huta-Raya Insinyur Haji Juanda. Jadi tiket masuknya itu tadi 17.000, udah sama parkir, belum sama parkir tapi asuransi mobil. Kita pertama langsung disambut sama Pine Forest. Untuk jalannya itu kurang lebih tangga bebatuan gitu ya. Karena ini hujan, mungkin kita harus hati-hati. Agak licin nih. Direkomendasiin pakai sepatu sih. Sepatu yang rubber anti slip. Bisa sepatu hiking. Di sekitar perjalanan banyak warung. Ada kamar mandi juga. Mungkin aman sih kalau kita cuma bawa uang cash juga ya. Tapi untuk lebih prepare, takutnya warungnya masih tutup, kita bekal aja, kita belanja aja. Perjalanan yang sangat jauh sampai Maribaya. Agak beda emang auranya ya, peninggalan Jepang dan Belanda ini. Ini ada gua lagi. Oh,
kayaknya tempat sembunyi nih. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi setelah lewat gua Jepang, kita lanjut bakal ke gua Belanda. Tadi ada kuda, naik kuda sampai gua Belanda harganya 30.000 aja. Halo Om. Ini merchandise ya? Ini untuk main-mainan juga sih. Oh, buat mainan aja. Bisa nyoba kalau misalnya. Sewa atau gimana? Enggak sewa. Oh, Jadi sewa. kalau mau di sini nanti siapa tahu mau nyoba-nyoba bisa. Di Oke, main oke. plaza. Makasih ya. Jangan lupa mampir. Oke. Oke guys, kita udah sampai gua Belanda. Gua penjajah. Kita istirahat dulu. Ada warung sama sosis bakar, jagung bakar juga. Jagung bakar with the view. Si panas ya guys ya. Hah. Kenapa? Katanya di sini nggak boleh sebut kata lada. Nanti Fatur bakal coba sebut di dalam. Cukup gelap ya. Panono. Panono, ya Panono. Gua bakal Belanda dijelasin. pertama dibikin tahun 1906. Fungsi utama Belanda bikin dulunya cuma satu jalur ini aja untuk pembangkit listrik ya, untuk menerangi kota Bandung sama Jawa. Cuma 1918 itu baru berubah fungsi menjadi benteng pertahanan. Benteng pertahanan tentara Belanda. Ini udah bagus karena ini udah kena renovasi. Direnovnya 1965 sesudah kemerdekaan, waktu dijadikan gudang senjata oleh tentara Indonesia. Jadi kalau ada musuh kelihatan dari atas ini. Oh, pada ada musuh aja nih. Betul. Jadi untuk pos jaganya. Baru 14 Januari 1985 ini diresmikan oleh Presiden Soeharto menjadi objek wisata. Fungsi kamar-kamar gini, ini dulunya untuk barak tidur, jumlahnya ada 15 barak. Tiap barak dikasih satu, ini di atasnya untuk penyimpanan makanan sama pakaian yang di atas. Tadi udah masuk Jepang. Udah. Nah, jadi kenapa Jepang sama Belanda berdekatan? Karena ini juga sempat diambil alih oleh tentara Jepang juga. Jadi setelah Belanda pergi, Jepang masuk. Nah, setelah kekurangan gudang amunisi, makanya Jepang itu bikin lagi yang tadi. Jadi kenapa berdekatan? Cuman beda nama. Kalau Jepang itu Robusa, kalau ini kerja paksa Rodi. Nah, ini di depan juga ada ruang penyiksaan. Oh, ruang penyiksaan nih guys. Seru nih. Ini yang Ada ruang kemarin, penyiksaan. dipakai untuk shooting ya. Seperti uji nyali gitu. Cuman kalau uji nyali itu gagal. Gagal itu dalam arti di sini kan ada satu mitos, ada satu kata yang tidak boleh disebut ya. Sebagian udah ada yang tahu kan? Tahu. Iya. Jadi pesertanya itu diharuskan menyebutkan kata itu. Ini ruang penyiksaannya. Ini dulunya ditutup pakai pintu besi. Jadi diinterogasi, disiksa terus dimasukin ke sel ya, ke penjara. Ini guys katanya tempat penyiksaan. Nanti kita ke selnya ya. Habis disiksa terus dimasukin ke penjara lagi. Ke sel lagi. Semacam ya betul. Nama. Terus gak boleh nyebutin satu kata katanya di sini. Laki. Pamali. Ini bekas kabel apa? Kabel listrik ini dulunya. Oh. Ini Belanda yang bikin ini. Dia kalau udah ada listrik dia pakai apa? Nyalanya generator. Kan ini fungsinya dulu itu untuk pembangkit listrik kan. Jadi Belanda bikin itu untuk pembangkit listrik.
Jadi turbinnya di Dago Bengkok. Oh, udah bengkok. Sekarang masih berjalan. Sebelum PLN ada coy. Nah, ini seperti ini. Ini proses pembikinan gua. Ini yang belum selesai. Caranya begini. Yuk kita masuk. Guys, kita masuk ke tempat orang pertama kali buat gua digali kayaknya. Nah, ini. Gini dia. Ini seperti ini. Cuman ini sering disalahgunakan. Jadi kadang-kadang sering dipakai untuk semacam meditasi atau semacam ritual gitu ya, seperti ini. Jadi sebenarnya dari pihak dinas itu sudah melarang, tapi kadang-kadang orang bisa masuk dari pintu mana aja gitu. Berarti kalau orang mau bikin gua gali dulu kayak gini. Betul, seperti ini. Iya, ini temboknya masih alami ya, Pak? Iya, Belum di- betul. Nah, ini contohnya orang gali. Ini keras ya. Ini mungkin bekas Ya, Masih ada betul, manualnya. pahatan-pahatan ini. masih ada bekas pahatan. Ini tanah loh, guys. Ini tanah udah jadi batu. Iya. Ini batu aja. Waduh, ada kelilawar. Ada kelihatan bro. Ada kelilawar loh. Kita mau lihat sejarahnya juga, guys. Oh, sama ini bekas Iya, galian juga sama. ya? Oh jadi dia stop karena Betul, udah ada rebusan karena ya? ada rebusan air. Nah, ini pintu yang ketiga ini mempunyai panjang 100 meter. Fungsi utamanya ini dulunya untuk angkutan logistik. Ini bisa masuk kendaraan dari depannya. Di sininya kecil karena ada mata air tadi yang terpaksa ditutup. Nah, ini di depan juga ada sel tahanan, ada penjara. Ini ada air-air, guys. Bocor. Nah, ini sel tahanannya. Sebelah kiri ya. Nah, ini penjaranya. Iya, betul. Ini dulunya pakai pintu, pakai jeruji. Jadi yang diinterogasi di ruangan yang tadi itu masuk sini, masuk penjara. Jadi sebagian Belanda melihatnya dari sini ya, sekaligus untuk ventilasi udara. Karena mungkin Belanda rata-rata Lebih agak tinggi ya? Betul. Karena ini ditutup rapat pakai pintu. Sekitar 190-80-an ya. Selnya nih. Sel buat saya habis disiksa, diinterogasi. Dia mau kesini. Nah, ini ada bekas radio komunikasi rahasia. Ini dulunya terletak di Gunung Puntang di daerah Banjaran di Bandung Selatan. Karena di sana hancur oleh tentara Jepang, jadi dipindahkan ke sini 1923. Bekas radio militer tentara Belanda. Di depan juga ini ada rel. Ini bekas Rory kereta dorong. Buat logistik Iya, ya? untuk logistik betul. Terima kasih ya, Pak. Pak siapa namanya? Pak Nono. Pak Nono Iya. atas penjelasannya. Iya. Kalau kalian yang mungkin masih penasaran sama gua Belanda, bisa aja ketemu Pak Nono nih. Iya. Setiap Sabtu Minggu ada di Ya, Pak Nono. ada. Nah, nanti masuk. Nah, ini arah belakang dulu, Ad. Nah, ini. Ini arah yang menuju ke air terjun, ke Rusa, Batu Batik, terakhir Omas Maribaya Lembang, Ad. Cuman jaraknya lumayan agak jauh-jauh. Sedang rusak. Ini udah keluar dari gua Belanda, guys. Wah, gila sih. Serasa mas jadi anak SMA lagi. Belajar IPS tentang gua Belanda, gua Jepang, penjajahan. Seru sih. Flashback itu. Saya coba tanya ya, Mas Agung sama Mas Oki gimana? Serem. Serem. Serem jujur. Kayak tapi adem ya hawanya, nggak yang panas gitu, kayak udara di dalam tuh kayak nggak pengap gitu. Iya, nggak pengap ya. Udah biasa karena udah ketiga kalinya. Oh, Udah ketiga kali. Gak boleh bilang apa sih? Lada. Lada. Kalau zaman Jepang tuh apa? Kerja rodi. Kerja rodi. Kalau zaman Belanda, Romusa ya? Romusa teh malah Jepang ya. Bali. Romusa teh Jepang masih. Ayo Belanda lah. Kerja paksa. Kerja paksa rodi ya. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. Halo kawan kala, setelah gue telusur gua Jepang dan gua Belanda, gue akan telusur ke penangkaran rusa dan budidaya bandu asli hutan Tahura loh. Till I look away. But I've known you Setelah itu gue bakal nyobain perkedel yang lagi viral itu, perkedel Bukokom. to gray as you fade away. Penasaran kan sama keseruan dan kelanjutannya?
Jangan lupa like, komen, dan subscribe.